Shalom semuanya. Ada sukacita. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan buat saya hari ini bisa sharing firman. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman tentang bagaimana jangan menjadi orang yang abu-abu. Ya, hari-hari ini banyak orang tanpa sadar hidup ini di persimpangan. Hati-hati saudara ya. Mungkin kita merasa sudah jadi orang benar, kita sudah jadi orang Kristen, KTP sejak lahir Kristen. Tapi hati-hati dengan posisi kita di mata Tuhan. Karena kalau saudara baca yuk Wahyu 3 ayat 16 kita baca terlebih dahulu. Wahyu 3 ayat 16 ya. Kita percaya bahwa di akhir zaman ini masa sukar akan semakin sukar. Karena ini sudah pemurnian akhir. Orang benar gak bisa main-main gini ya. Kalau Senin sampai Kamis saya hidup ya sudahlah, mau marah ya marah ya. Mau maki orang ya maki orang, tipu sana tipu sini. Tapi nanti kalau Sabtu Minggu jadi orang yang penyucian dosa. Ini semua enggak akan, orang-orang yang seperti ini akan mengalami pemurnian besar-besaran sampai hidup kita benar-benar berbalik dan bertobat. Makanya firman berkata, ya berbahagialah engkau jika engkau kudidik kuhajar, relakan hatimu dan bertobatlah. Dua kata loh, rela dihajar hari-hari ini melewat masa sukar, ya tujuannya Tuhan bertobat. Kalau sudah dihajar, tidak bertobat, hajar terus. Sampai pada satu sisi saudara berkata, aku tahu semua yang aku alami lewat masalah ini tujuannya supaya kita berbalik dan bertobat. Amin. Wahyu 3 ayat 16 yuk kita baca. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hari ini orang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, itu abu-abu. Nah ini yang akan saya bahas. Hari ini ada 3 jenis orang yang hari ini di persimpangan itu orang Kristen, tapi suam-suam kuku. Ya, kalau rezekinya banyak, puji Tuhan, haleluya Tuhan baik. Tapi kalau sudah usaha mulai sepi, omset mulai menurun, saudara juga mengurangi kadar bagaimana hidupmu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mulai mengurangi doa, kita mulai ya mungkin Ibu Gembala Bu Siska, ayo datang ibadah. Saudara sudah berkata gini, enggak Bu, percuma ibadah ya toko sepi. Sekali lagi. Jangan mengkaitkan Tuhan seperti Gunung Kawi. Apa bedanya kalau saudara cari Tuhan hanya untuk mencukupi, memenuhi luber, lumbung-lumbungmu. Tidak ada bedanya saudara. Kita cari ke Gunung Kawi aja, gak usah cari Kristus. Tapi kita hari ini datang kepada Tuhan. Ditolong, belum ditolong ya. Kalau tidak ditolong tidak mungkin, belum dalam perjalanannya. Ditolong, belum ditolong. Gunung pindah belum pindah. Hari ini percayalah itu semua. Kenapa? Karena kita hari ini tahu bahwa semua proses itu mendatangkan kebaikan. Kalau cepat ditolong, cepat kaya, nanti tidak berbalik, tidak bertobat. Saudara tahu arahnya kemana? Muntah. Dimuntahkan menuju maut. Kita semua hari ini bersyukur melewati masa sukar supaya kita mulai berbalik semua kepada Tuhan. Coba kalau semuanya bisa dicukupi, doa langsung kaya, iya, sepi langsung rame, iya, minta mobil langsung dapat, minta rumah langsung dapat. Butuh Tuhan enggak semua? Kira-kira kita berbalik bertobat ingat Tuhan enggak? Justru di masa-masa tersulit kita mulai hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya bisa ketemu Tuhan jadi hamba Tuhan. Bukan saat saya bertemu Tuhan di zona nyaman. Waktu hidup saya diberkati, hidup enaknya luar biasa. Oh Tuhan itu cuman jadi apa ya, jadi ATM saya. Cuman pas butuh, pas saya datang sama Tuhan. Tapi hari-harinya saya menikmati hidup dengan kenyamanan daging. Makanya hari ini ya, orang Kristen sekali lagi beberapa hari khotbah saya itu selalu menekankan 2.
hasil atau berhasil. Ya, saudara percaya bahwa perjalanan orang benar itu dalam perjalanan. Yosua 1 ayat 8, berhasil dan beruntung. Namanya perjalanan berarti kita butuh proses. Kita bisa jadi orang benar yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau tanpa perjalanan, tidak mungkin jadi berhasil jadi orang benar. Ada banyak orang yang berpikir, Bu Eli, kenapa ya Bu Eli? Ya, kemarin saya terima konseling, ada orang yang ditipu ratusan miliar, saudara. Orang ini bilang, Bu, saya sekarang ada di titik nol. Tadinya hidup saya di atas. Dan Bu Eli tahu, orang yang menipu saya adalah orang yang dekat sama saya, yang rohaninya luar biasa. Ini menjadi partner bisnis saya karena saya tahu kualitas iman dia. Dia adalah orang benar. Tapi ternyata Bu Eli, saya ditusuk dan hidup saya benar-benar hari ini bangkrut Bu Eli. Saya cuma bilang ini, Bu, tapi kelihatannya yang nipu saya enak loh Bu. Dengan uang ratusan itu dia bisa pergi ke luar negeri tanpa memperhitungkan penderitaan saya. Dia bisa buat sukacita dengan sekeluarganya dan sebagainya. Saya cuma bilang sama ibu ini, Bu, lihat ya Bu, orang berdosa itu bisa menikmati hasil. Orang menipu orang kelihatannya hasilnya lebih enak ya. Oh, bisa beli rumah ya, bisa beli mobil mewah. Hasil ya, sementara kita hasilnya makin parah. Ibu makin bangkrut, memang ibu kalah hasilnya. Tapi ibu jangan mengubah status, ibu jangan sakit hati. Karena nanti lihat dalam perjalanannya, ibu yang berhasil jadi orang benar pasti beruntung. Tapi ini yang menikmati hasil terlebih dulu dalam perjalanannya pasti buntung. Bahkan kalau buntung tidak main-main, anak cucu nanti juga akan bayar harga. Mana yang lebih hidupnya berbahagia? Yang hasilnya dulu atau yang berhasil? Hari ini pastikan orang yang jadi abu-abu ya. Ini orang yang hanya kejar hasil tanpa keberhasilan. Kalau kita jadi orang benar, ikut Kristus cuman hasilnya Tuhan, aku diberkati. Aku dilimpahi, aku sukses, aku kaya. Itu hasil loh saudara. Tapi satu hal yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Sudahkah perjalananmu mengiring Kristus? Sejak berapa tahun? Misalnya, oh saya sudah 10 tahun. Kita perlu koreksi. Apakah dalam perjalanan 10 tahun saudara menjadi pengikut Kristus, itu sudah berhasil enggak jadi orang benar? Kalau kita hari ini hasil maupun babak belur enggak apa-apa. Yang penting kalau engkau berhasil jadi orang benar, hidupmu tetap setia kepada Tuhan. Seperti lagu pujian tadi Ibu Gembala. Bersyukur, bersyukur. Selama ini jadi orang benar sudah bersyukur enggak? Apakah cuman hidupmu datang sama Tuhan, cuman isinya Tuhan sampai kapan, sampai kapan? Mengapa ini harus terjadi Tuhan? Saya ini sudah jadi orang benar, saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan. Hasilnya enggak ada loh Tuhan. Jujur, saya ngalami proses 16 tahun. Kalau saudara tanya, hasilnya belum memuaskan, mengecewakan iya. Tapi yang membuat saya tetap setia melayani Tuhan ketika Tuhan tahun lalu memberikan saya status 3P. Tuhan bilang gini, hasilnya belum melihat, mengecewakan. Tapi aku sudah berhasil menjadikan engkau hari ini jadi penginjil, penjala jiwa. Bahkan engkau sudah jadi penulis. Bahkan di mataku setiap hari aku melihat engkau berjalan setiap hari. Hari ini hidup Eli makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Amin saudara. Sudah enggak saudara orang di luar lihat Kristus dalam hidup saudara? Sudah enggak? Saya dulu 2 tahun punya persekutuan doa karena hidup dalam zona nyaman. Orang enggak lihat Kristus, orang bilang gini, Bu Eli memang baik buka persekutuan doa.
nyumbang, ya ngasih makan orang yang datang ke PD. Tapi Bu Eli itu 3J, judes, jutek, juahat. Nah jujur, apakah Tuhan punya kebanggaan dengan apa yang saya hari itu? Ya mungkin kalau orang lihat, memang hidupnya makmur, enak. Tapi sama sekali orang gak bisa lihat Kristus. Tapi hari ini saya bersyukur. Lewat badai yang besar, saya tahu. Saya sudah belajar bagaimana hidup adalah Kristus. Sehingga orang bisa melihat, ya hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jujur, kalau itu jadi lagu kita, tapi ketika kita diproses, kita masih banyak menuntut Tuhan. Kita bukan menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Saya sering nasihati ya, khususnya saya lihat tadi pasangan-pasangan. Saya cuma bilang gini, ibu-ibu itu sering kalau sudah sakit hati sama suaminya. Bukan hanya diselingkuhi, misalnya dikatain kasar ya. Suami penjudi, suami yang hari ini ya. Saya tuh sampai kemarin perjalanan ketawa, saya dapat itu sudah viral ya. Di Surabaya angka perceraian naik. Yang sudah cerai, bahkan janda yang baru 6.000 lebih orang. Bayangin saudara, ya itu sudah pasti di dalamnya banyak juga orang Kristen. Saya cuma bilang gini sama ibu-ibu yang lagi bermasalah sama suami, baik suami yang sudah bangkrut, ya suami yang sudah hari ini kehidupannya makin parah, suka mulutnya kasar, mungkin suami istri. Saya cuma kasih pertanyaan 2, saya bilang gini, Bu, saya sudah tidak mau bertahan. Ibu Eli suruh bertahan. Tapi saya bertahan 5 tahun. Ternyata Bu Eli, suami saya yang saya doakan tambah baik, tidak bertambah baik. Tambah luar biasa Bu. Dianggap saya bisu, buta, budek Bu Eli. Malah sekarang jadi kayak keset. Saya cuma bilang, Bu, Ibu tahu. Jawab pertanyaan saya. Ibu hidup buat Kristus atau ibu hidup buat diri sendiri? Kalau jawaban ibu hidup buat diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, aku berhak bahagia. Ibu silakan ambil keputusan cerai. Tapi kalau ibu berkata hidup buat Kristus, maka ibu akan hari ini tetap setia kepada suami yang tidak baik. Hidup buat Kristus, tidak ada penawaran lagi. Balaslah kejahatan suamimu dengan kebaikan. Jangan pernah kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan suamimu dengan kebaikan. Itu hidup buat Kristus. Ibunya mulai mikir, oh iya ya Bu. Ibu mau milih mana? Dia bilang ya sudah saya hidup buat Kristus. Oke. Kalau hidup buat Kristus mulai hari ini dia galak. Ibu balas baik. Dia hari ini menyakiti hidup ibu. Jangan pernah kalah dengan rasa sakitmu. Justru kalahkan rasa sakitmu. Terus timbulkan kebaikan. Pulang tetap dimasakin yang enak. Bu jadi keset. Oh enggak apa-apa. Menurut dunia keset. Tapi menurut Tuhan bukan keset. Engkau adalah orang yang berhasil jadi orang benar. Dalam perjalanan ibu pasti ketemu beruntung dan berhasil. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari ini yuk kita mulai refleksi diri. Kita ini sudah hidup di akhir zaman. Saudara sebentar lagi saudara akan pulang ke rumah Bapak semua. Kita ini kalau mikir ya perjalanan hidup ini berakhir, saudara tahu kita semua loh. Tua, muda, kaya, miskin ya. Hidup sukses, pas-pasan. Perjalanannya kemana? Coba. Walaupun kita hari ini kaya raya, perjalanan hidupnya menuju mana? Jadi dari debu menjadi debu. Semua pada akhirnya, tidak ada yang hidupmu mau kaya raya pun menuju kematian, kaya raya dibawa. Yang namanya gelar sampai S5 dibawa, enggak semua almarhum, almarhumah. Tidak ada kebanggaan kita selain kita punya Kristus di dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Hari ini masalahmu mau tambah besar sekalipun, tidak usah takut.
Sepanjang hidupmu tetap jadi orang benar. Ada satu ayat yang membuat saya selalu pegang ayat ini. Amsal 15 ayat 6. Ya, kalau bisa ayatnya ditayangin supaya bisa dibaca. Multimedia bisa ditayangin. Amsal 15 ayat 6. Saya akan bawa saudara supaya tahun ini ya, jangan menjadi tahun yang menganggap tahun penuh bencana. Di masa sukar tangkap. Kalau kita bisa tangkap pesannya Tuhan, tahun yang sulit akan menjadikan kita jadi orang yang makin benar. Maka kita akan melihat keberhasilan, keberuntungan itu ada di pihak saudara. Baca ayat ini. Di rumah orang benar ada banyak apa saudara? Harta benda. Senyatanya kita ini sudah diperlengkapi dengan perjalanan hidup berhasil, beruntung, berkat. 3B. Tapi dalam perjalanannya ketika kita diproses Tuhan, kita marah. Tujuan Tuhan gini, jadi orang benar, ayo. Enggak, istri mau diberkati lebih dalam rumah tangganya. Karena doanya. Tuhan, aku mau rumah tanggaku diberkati. Oke. Proses. Aku mau melenyapkan yang namanya sakit hati supaya kamu jadi sabar. Kalau kamu sudah jadi orang benar, nanti otomatis. Nggak usah minta-minta, ini firman pasti digenapi. Waktu kita berubah tiap hari bukan berubah. Kita nggak bisa merubah masalah. Orang benar itu gagal fokus. Yang dirubah terus kapan miskin kaya, kapan toko sepi jadi rame. Tapi hidupmu tidak pernah berubah cepat jadi orang benar. Gimana mau diberkati? Mau memberkati tapi masih suka marah. Mau memberkati suka emosi. Dikit-dikit dengar orang ngomong apa? Sensi. Tidak tahu ya saya siapa. Lah dirinya sendiri tidak tahu. Siapa dirinya? Jujur kita hari-hari ini sudah tidak usah bawa. Saya habis di hack saudara ya. Saya ngalami jet coaster barusan. Pulang dari Amerika. Di Amerika sudah happy-happy, anak lamaran ya, seneng ya. Saya bersyukur anak saya tahun ini menikah yang kedua. Sudah seneng-seneng jalan-jalan ke Amerika, happy-happy. Begitu sampai Surabaya buka handphone, semua di lock out saudara. Itu kayak orang jet coaster tadinya langsung saudara. Stres saudara. Hari itu saya stres, orang bilang gini, laporin ke Polda pasti dituntut dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan hati, firman malam itu langsung Tuhan kasih saya firman di Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat yang berhasil melakukan tipu daya. Berdiam dirilah, jangan panas hati, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Hari itu langsung saya bilang, iya sudah Tuhan, saya ganti email saya mulai beli nomor yang baru ya. Saya mulai hubungi satu persatu, termasuk Samuel ya. Saya hubungi, ini ganti telepon. Instagram saya juga saudara. Kecewa enggak? Kecewa. Apalagi yang namanya pembantu saya bilang gini, kalau saya jadi ibu ya followernya sudah hampir 70.000, bisa enggak tidur 7 hari 7 malam, tambah stres saudara. Stres saya tambah, tapi Tuhan bilang gini, enggak usah bingung dengan follower. Tuhan Yesus saja followernya cuma 12 yang mengkhianati satu lagi. Saya cuma bilang oke Tuhan, saya akan memulai ya. Saudara kalau yang biasa ikut saat teduh saya tetap ada tiap malam, tapi saya pakai Instagram yang baru ya. Nah di situ kita lihat 3 hal yuk. Kalau saudara tahu hari-hari ini saya bukain satu. Makanya hari ini orang yang suam-suam kuku itu dimuntahkan. Makanya siapa yang bilang gini, sekali selamat tetap selamat ya. Ini memang kita hidup dalam kasih karunia. Tapi kalau baca firman, saya juga gini Tuhan, apa benar ya sekali selamat tetap selamat. Sementara firman Tuhan ada kata dimuntahkan. Nah ini, saudara lihat ada lagi kata di Ibrani 4 ayat 6 dan 13. Ini lebih lagi yang membuat kita sadar bahwa sekali selamat, apa benar selamat saudara.
Kita jangan mempermainkan kasih karunia. Ibrani 4 ayat 6 sampai 6 dan 13. Jadi sudah jelas Ibrani 4 ayat 6. Ibrani 4 dibuka dulu firmannya. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah, lihat ya, sejumlah loh saudara. Bukan semua orang ya, sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan tidak masuk karena apa saudara? Ketidaktaatan. Hari ini jangan pernah bilang gini, yang penting Yesus sudah selamat. Oke, mungkin kita berpikir, kan kalau mau mati ya Tuhan, bilang gini, Tuhan ampuni dosaku. Dosa merah seperti kermisi, jadi putih seperti salju. Oke, tapi apakah saudara tahu hari kematian saudara kapan? Tiba-tiba kalau tidur, besok sudah putus nafas, belum sempat minta maaf, terus saudara ada di mana? Sementara posisi kita jadi orang abu-abu, kita jelas tidak suam-suam kuku, jadi batu sandungan. Ini yang perlu kita perhitungkan. 13, lihat apa yang dikatakan ayat 13. Dan apa saudara? Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu di hadapan Tuhan itu apa saudara? Telanjang terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan apa saudara? Pertanggungjawaban. Hari ini kita sebagai orang benar yuk berikan pertanggungjawaban bukan setahun sekali kalau Natal. Ya. Natal bondong-bondong, dengar lagu Malam kudus sunyi senyap nangis Tuhan, aku berdosa minta ampun, aku salah. Tapi setelah keluar dari gereja, saudara hidup lagi dalam dosa. Jujur, kalau kita hidup serius sama Tuhan hari-hari ini, pertanggungjawabanmu setiap hari. Saya kalau setiap hari mau malam mau tidur saya bilang Tuhan, kalau ada sesuatu yang membuat hidup saya tidak berkenan di hadapan-Mu, tegur hidup saya. Kalau itu memang teguran dan saya mau hari ini setiap teguran apapun firman, apapun itu, saya mau mengakui kesalahan saya dan saya mau berbalik dan saya mau bertobat. Itu setiap hari saudara. Buka PowerPoint-nya, bagaimana hari ini hidup kita ini semua tidak ada yang tersembunyi. Saudara, jangan pikir dosa besar, dosa kecil. Tidak ada saudara. Upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa maki orang sama dosa membunuh. Ya, yang maki orang masuk surga. Yang membunuh tidak masuk surga. Oh tidak ada saudara. Semua dosa besar kecil itu nanti bedanya apa? Bayar harga. Semakin sering kau berdosa, semakin banyak perbuatan dosamu, semakin mahal bayar harganya. Itu yang membedakan. Tapi tetap dalam hidup ini setiap hari perlu yang namanya pertobatan. Pertobatan tidak bisa 6 bulan sekali. Pertobatan tidak bisa seminggu sekali waktu saudara datang ke gereja. Ini cuci dosa. Tapi nanti Senin sampai Sabtu jatuh dosa. Gak bisa saudara. Ini sudah bukan waktunya saudara main-main dengan waktu. Kita sudah hidup di masa sukar. Sudah waktunya semakin singkat, padat. Dan saudara harus jelas jadi orang benar. Bukan orang abu-abu lagi. Statusmu harus jelas di mata Tuhan. Yuk kita lihat ya. Yang kedua, telanjang terbuka dan segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Berikutnya yuk kita lihat 3 hal ciri orang yang abu-abu, saya singkat. Yang pertama, nanti saudara renungkan, saudara ada di posisi mana. Ya, 1 Korintus 13 ayat 3 dan 4 kita baca terlebih dahulu. Saudara ada hidup di mana? Hari ini yuk dengan firman ini akan menegur saudara supaya tahun 2026 tahu arti kata berkat, tahu arti kata berhasil beruntung. Jadi orang benar.
Saya hidup 16 tahun saya tidak kerja. Tuhan berikan saya berkat dalam pemeliharaannya. Kenapa? Karena saya tahu arti kata mengasihi. Ketika saya disakiti, dikasihi, di situ berkat berhasil beruntung. Itu mengejar hidup saya. Tangkap ya. Tidak ada ruginya. Mungkin saudara jangan ngiri sama orang. Orang mungkin hari ini diproses 2 tahun. Saudara 10 tahun. Jeripayamu tidak pernah sia-sia. Yang 2 tahun ya dikali 2. Yang 10 tahun ya dikali 10. Kalau hidupmu tiap hari, hidupmu benar, maka percayalah. Ada satu ayat, nanti baca ini dulu aja. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu. Saudara mau jadi orang yang loman ya. Suka bagi-bagi rezeki ke panti asuhan. Lihat. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa saudara. Kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Suami istri praktek kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Siapa musuh yang paling jengkelin? Lu lagi ya pasanganmu. Makanya hari ini kalau suami istri tidak bisa terima kelemahan masing-masing. Hidupmu hanya cekcok, tidak pernah cocok. Itu berarti hidupmu masih ada di dalam posisi abu-abu. Sia-sia. Semua yang saudara lakukan mau jadi pelayan Tuhan, saudara mau amal, suka membantu orang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saudara enggak punya kasih. Semuanya sia-sia. Berikutnya yang keempat. Kasih itu apa saudara? Siapa yang sudah sabar? Nah ini, jujur. Kata pertama sabar. Orang kalau cekcok itu sabar atau apa saudara? Jujur, itu perlu dihidupi. Yang berikutnya murah hati, tidak boleh pelit ya. Pelit ngampuni, pelit ngomong sorry, pelit apalagi memberi senyum. Makanya suami istri tidak boleh mukanya besengut setiap hari. Kalaupun pasanganmu salah, kasih senyum. Itu namanya orang murah hati. Bu, saya tidak salah, tidak apa-apa. Ibu lebih mengerti firman kan daripada suami. Iya bu, ya sudah. Murah hati. Tidak salah, minta maaf, tidak ada ruginya. Karena nanti upahnya Tuhan yang ganti. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Makanya kita hari ini jangan ngomong harga diri. Orang yang suka ngomong harga diri, tidak ngampuni, itu orang sombong. Tuhan yang pemilik langit dan bumi, ya yang super kaya, super hebat aja mau mengampuni manusia yang berdosa. Emang kita siapa? Kita dikit-dikit, sudah ngampuni lagi. Sorry, nah itu sombong. Hati-hati saudara. Semua ini sia-sia. Memang jadi keset itu kelihatannya rendah. Tapi firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tanganku yang kuat. Suatu kali aku akan angkat hidupmu. Yang ngangkat kita bukan diri kita sendiri dengan harga diri. Ngangkat diri kita nanti jatuh. Tapi suatu kali dengan kerendahan hatimu jadi keset yang ngangkat hidupmu nanti Tuhan. Mana yang lebih hebat, ngangkat diri kita sendiri atau Tuhan yang angkat? Saya bisa jadi hamba Tuhan hari ini, itu semua hanya karena anugerah. Tidak pernah saya kalau ditanya, Bu kamu hebat? Enggak, saya juga bodoh kok. Saya itu asalnya orang yang bodoh, biasa-biasa, tidak bisa apa-apa. Hanya karena bonus yang Tuhan berikan setiap kali ketika saya belajar untuk arti kata mengampuni, mengasihi. Yang berikutnya yuk kita lihat. Ya ini yang pertama ya, ciri kasih. Yang kedua, Galatia 6 ayat 7-8. Galatia 6 ayat 7-8. Ini sampai jam berapa? Nanti Lemuel, kalau enggak diberi waktu, saya bisa khotbah sampai jam 4 sore. Mau semua dengar khotbah saya. Saya bisa khotbah banyak bahan, tenang aja ya. Karena saya sudah dilatih saat teduh setiap hari. Saudara mau sampai jam 4, jam 5, ayo. Tapi saya yang keberatan nanti.
Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang juga akan dituainya. Lihat ya, sudah ini yang bedakan. Orang bisa diampuni, tapi apa yang ditabur pasti dituai. Semakin engkau panjang menabur dosa, semakin nuainya mahal nanti. Berikutnya 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Saudara mau milih kekal atau kebinasaan? Itu pilihan kita. Makanya yang kedua itu urusan daging. Banyak orang hari-hari ini nggak bisa neken daging emosi. Dikit-dikit emosi. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit caci maki orang. Keluar dari gereja. Haleluya, habis ngomong haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Di jalan diserempet orang. Dibuka kaca. Matamu di mana? Matamu sendiri. Jujur. Ini hidup yang gak bisa saudara pertahankan. Saudara jangan anggap remeh. Semakin saudara berpikir ini urusan biasa-biasa. Yang biasa nanti jadi luar biasa. Kenapa yang biasa tidak jadi perhatian kita, urusan daging kita mulai lenyapkan. Yang tadinya dikit-dikit emosi suka marah, mulai ngambil langkah. Tuhan, mulai tahun ini aku tidak mau lagi ngenain dagingku. Memang kalau dicubit itu sakit Tuhan. Tapi aku belajar untuk menekan daging. Keinginan marah, keinginan sakit hati. Keinginan untuk membalas yang jahat itu mulai aku hidupi. Dulu aku hidupi, sekarang aku mau matikan. Memang kita bukan orang yang sempurna, tapi kita belajar untuk disempurnakan dengan melatih kedagingan kita. Hari ini kalau kita ingin sesuatu, saya kalau sudah mau marah sama orang, memang ada alasan untuk marah. Ya. Tiap kali saya mau ngomel sama mbak saya, itu mbak saya aja Tuhan koreksi loh sama hidup saya. Saya waktu marah karena dia salah, ya saya sudah bilang mbak masukin ini ke dalam tas saya. Yang dimasukin lain saudara. Yang penting malah tidak dibawa, yang gak penting dimasukin saudara. Saya marah saudara. Saya bilang mbak gitu ya. Kamu itu gimana? Roh Kudus bilang, memang ada alasan untuk marah. Tapi satu alasan untuk kamu mengampuni, tidak emosi. Karena alasannya kamu mau taat dengan roh. Bukan daging lagi. Hari itu langsung gini, ya sudahlah mbak. Sudah. Tidak apa-apa. Langsung mbak saya, begitu saya tutup dia WA saya. Kok dungaren tidak marah? Ngece lagi. Kok dungaren tidak marah? Ngece dia. Karena dia tahu biasanya saya pasti marah saudara. Tapi hari itu saya belajar. Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak dilatih. Mulai hal yang kecil. Maka nanti hal kecil jadi biasa-biasa. Nanti akan jadi luar biasa. Tidak ada sesuatu rasa bersalah. Kenapa? Karena kita tidak melatih. Saya mulai melatih hal yang kecil, mendisiplin hidup saya untuk hidup tidak jadi orang suam-suam kuku. Saya mulai matikan daging saya. Berikutnya yang ketiga. Bagaimana orang yang suam-suam kuku? Baca Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Berapa banyak hidup kita hari ini di tengah toko sepi, hutang banyak, angsuran jatuh tempo. Lebih banyak bimbang atau lebih banyak percaya. Berikutnya 7. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sudah tahu loh, orang takut khawatir itu tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi dihidupi terus. Makanya saudara tidak lihat mukjizat.
ndak lihat jalan keluar, ndak lihat satu pintu buka banyak pintu, itu karena salah saudara sendiri. Lah tiap kali dibilang, walaupun jalan itu tertutup, masakan kuasaku kurang cukup toh Eli, buka jalan Eli. Jujur itu sering kali Tuhan tanya, memang kamu sudah tidak mampu, tapi masakan kuasaku kurang cukup. Hari ini lebih banyak bimbang, jujur, standar. Kalau saudara baca Roma 1 ayat 7. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Orang benar loh. Berarti kalau saudara orang khawatir bimbang tiap hari, saudara ngomong, oh aku orang benar, benar. Tuhan bilang benar dari mana? Wong hidup isinya buka mata, doh tepok jidat Tuhan. Butuh uang, duit. Orang benar itu selalu BT. Butuh Tuhan, bukan BU. Kalau hidupmu cuma BU, berarti engkau tidak percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidupmu hari ke hari. Kita stres, sudah dikasih tahu nak, 1 hari lepas 1 hari. Borongan, Tuhan jangan tahun depan 1 tahun dimasukin. Ya enggak kuat ini, tegang ini. Ini kapasitas cuman disuruh 1 hari, tapi borongan 10 tahun dimasukin. Makanya ke rumah sakit jiwa. Lah terlalu tegang, bebannya berat. Ini diciptakan untuk menjalani 1 hari lepas 1 hari. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sudah tahu jalan hidup saudara. Jujur kita ini kadang-kadang stres, kita ini melebihi Tuhan. 1 jam ke depan saudara tahu hidup mati saudara masih hidup, tahu enggak? 1 jam 1 detik 5 menit pesawat mau landing sudah mau sampai mati semua. Hanya hitungan detik aja kita enggak tahu loh hidup seperti apa. Kita semua enggak ada yang tahu. Sampai orang yang konseling ratusan miliar, dia bilang gini, Bu, orang kalau mau jatuh itu sekejap loh Bu. 1 hari sebelum saya tahu bahwa uang saya dibawa kabur orang, 1 hari saya masih super kaya Bu. Ratusan miliar saya pikir masih aman. Tapi setelah saya tahu 1 hari uang saya dibawa kabur, saya jadi orang yang miskin ada di bawah. Belum mikiri hutang bank bayarnya gimana Bu. Orang itu memang benar hidup ini seperti uap. Nyawa kita juga bisa seperti uap sewaktu-waktu mati. Harta kita juga kalau mau habis seperti uap. Sementara kita hari ini yuk hidup yang kita tahu. Hidup perjalanan sudah seperti uap. Jangan main-main lagi. Beban masalah hutangmu itu bukan beban. Yang jadi beban berat dalam hidup orang benar itu dosa. Itu loh beban berat. Tapi kalau masalah itu pikul salib, tidak apa-apa, itu mulia. Saudara jadi orang benar, hidupmu makin susah hari ini. Tidak apa-apa. Itu namanya waktu pikul salib. Saya bersyukur kemarin saya waktu ngobrol sama anak saya. Saya bersyukur bahwa saya punya anak menantu yang nomor 1 sekarang sudah melayani di ketua Komsel. Ya, jadi ketua. Anak saya bilang gini, Mah, si cucu saya kan sudah 1 tahun lebih ya. Dia bilang gini, Mah saya kemarin bawa anak saya ke sekolah minggu. Tapi kemudian banyak yang sakit. Akibatnya banyak mama-mama bilang gini, enggak wis aku enggak bawa sekolah minggu, kayak yang batuk pilek gitu ya. Pulang dari sekolah minggu batuk pilek. Terus anak saya bisa bilang gini, tapi setelah saya merenungkan, saya cuma bilang gini, ya Mah ya kalau memang sampai sakit, pulang ibadah sakit, yaitu anggaplah pikul salib. Tapi yang penting kan cari kerajaan Allah. Waduh, jawaban ini yang membuat saya sadar. Ternyata jangan takut. Kalau sudah berdoa, sudah baik, ditipu orang, jangan anggap ini bencana, pikul salib. Karena nanti ketika kerajaan Allah yang saudara kejar, nanti semuanya akan ditambah-tambahkan. Anak saya bilang gini, ya pikul salib, nanti anak saya pasti ditambahkan kesehatannya. Nah itu antibodinya ditambah. Kenapa? Karena ketika kita tetap memperhatikan kerajaan Allah,
Tidak ada rumusnya, semuanya dikurangkan. Saudara hari ini ngalami pikul salib untuk diberkati lebih. Pikul salib untuk melihat kemuliaan yang lebih. Karena berbicara salib itu luar biasa. Daripada saudara nyaman tapi pikul dosa, mana yang lebih enak? Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, kamu jangan suka membandingkan hidupmu sama pelakor ya. Pelakor disayangi, dikasih rumah mewah, enak. Ibu tahu, dia pikul dosa, ibu pikul salib. Mana yang jauh lebih mulia, ibu lihat nikmatnya tapi pikul dosa. Pikul dosa loh, bayar harga loh. Tapi pikul salib bukan bayar harga, tapi menikmati, berhasil, beruntung, berkat. Tepuk tangan buat kemuliaan. Hari ini 3 hal yang saya akan bahas, nanti ayatnya buka sendiri di rumah supaya cepat. Ya, saya sampai berapa menit lagi, tolong dikasih tanda. Berapa menit lagi? 5. Oke, cepat. Kalau lebih dikit tidak apa-apa ya. Oke, 3 hal, buka dulu PowerPoint-nya, singkat, padat, jelas. Ya, 3 hal hari ini, apa yang menjadi orang abu-abu yang saudara perlu ada. Saudara koreksi, saudara sudah hidup dalam kasih serius enggak? Jujur, kalau masih ada kepahitan sama mertua, karena mertua gualak kayak nenek lampir Bu Eli, sudah pulang dari tempat ini, saudara enggak usah lihat nenek lampirnya. Tapi kalahkan kejahatan mertuamu dengan kebaikan. Amin. Jangan kalah, kalau dia semakin jahat, saudara harus semakin baik. Itu sudah batasannya kasih. Yang kedua, hari ini bagaimana saudara menabur dalam daging. Karena firman Tuhan berkata, jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan. Kalau saudara tetap pelihara emosi, berarti saudara sedang mempermainkan Tuhan. Jangan pernah hari ini pertahankan daging emosi. Emosi boleh, tapi setelah saudara dengar apa kata roh, ngampuni. Mulutmu ndak usah balas caci maki dengan caci maki. Taat, itu yang namanya daging. Daging tunduk kepada roh. Bukan roh yang tunduk sama daging. Roh sudah bicara, sabar. Gak bisa sabar. Pokoknya aku harus marah. Aku ada alasan untuk labrak pelakor. Nah itu ndak boleh. Jujur, kita hidup harus berbeda. Kita adalah orang benar yang punya benih ilahi. Gak mungkin saudara gak mampu, pasti mampu. Yang ketiga, jangan punya iman yang diombang-ambingkan. Jangan hidup dalam kebimbangan. Karena orang benar hidup oleh iman. Tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, tidak berkenan. Jadi kalau tidak berkenan jadi orang abu-abu ya. Walaupun saudara sudah datang ke gereja 1 minggu 10 kali ibadah. Saudara kalau tidak punya iman, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yuk buka satu persatu slide saya. Nah 3 hal nanti kita lihat bagaimana hari ini. Yang pertama kasih. Kasih itu standarnya, tangkap ya, mengampuni tanpa batas. Jadi jangan memberi batasan ya untuk mengampuni orang. Kok enak 5 tahun diampuni, tidak boleh. Tuhan tidak pernah kasih batasan saudara dalam pengampunan. Kita juga jangan pernah batasi orang untuk mengampuni. Yang kedua, mengasihi tanpa syarat. Tidak usah, aku mau mengampuni. Tapi syaratnya kamu harus ngomong sorry dulu sama aku. Nah, ini tidak boleh. Mengasihi titik, mengampuni titik, sudah ya. Dan mengasihi tidak boleh pele-pele. Bu, saya mau mengasihi kalau suami saya tiap bulan transfer berhasilnya tepat Bu Eli. Kalau hari ini Bu Eli sudah galak, tahun lalu masih mending galak tapi transfer berhasil. Ini sudah galak, transfer berhasilnya di diskon 50% Bu Eli. Tidak mau Bu Eli. Tapi firman Tuhan mengajari kita, mengasihi itu siapapun. Baik itu orang jahat yang menyakiti hidupmu, kita tetap belajar mengampuni, mengasihi. Amin. Yang berikutnya, yuk lihat. Kedagingan, nah nanti saudara baca ayatnya di Amsal 1 ayat 22 sampai 23. Hari ini Tuhan mau kita berhenti untuk mengasihi diri sendiri. Banyak orang yang melo karena selalu berpikir hidupnya paling malang. Tuhan, orang lain bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya cuma bisa jalan-jalan ke Bali. Tidak bersyukur ada orang yang tidak bisa jalan-jalan cuma di rumah. Hari ini yuk kita selalu belajar mengucap syukur. Sudah, yang namanya daging suka membandingin hidup orang itu sudah. Saudara kepingin sesuatu, hari ini kepingin rumah, kepingin jalan-jalan, kepingin mobil mewah. Itu urusannya cuma daging. Itu cuman keinginan daging yang nanti mati, tidak bawa satupun. Yang kedua, berhenti saling cemooh. Ya,
Tidak boleh suami istri cekcok. Mulai sekarang cocok. Tiap hari cocok. Ingat ya, percayalah tahun ini masa sukar. Tapi kalau dalam rumah tanggamu mau disediakan Tuhan banyak berkat. Mulai minimkan cekcok, cocok. Nanti Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya buat orang-orang yang bisa diam rukun bersama. Di Mazmur 133. Yang ketiga, berhenti bebal mengabaikan teguran Tuhan. Dengar untuk dilakukan, bukan dilupakan. Saudara, banyak orang, ya bukan di sini, dengar firman sambil ngantuk-ngantuk, asian enak tidur. Tidak ingat apa yang harus didengar, tapi kita semua hari ini serius. Dengar firman untuk dilakukan, itu mulai disiplin. Tangkap ya, saudara, jangan pernah main-main lagi dengan Tuhan. Selama ini kita sudah banyak mempermainkan Tuhan. Saya jujur, saya sebagai hamba Tuhan juga banyak mempermainkan Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya harus mengampuni, dulu saya bilang enggak bisa. Tapi hari ini saya belajar untuk enggak mempermainkan Tuhan, tapi mempermalukan iblis. Tepuk tangan buat kemuliaan. Kalau kita nuruti emosi berarti saudara mempermainkan Tuhan, menyenangkan iblis. Tapi tahun ini buatlah pola hidup yang berbeda. Permalukan iblis. Jangan mempermainkan hatinya Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata sabar nak. Bilang kanan kiri sabar. Ya, hari ini tidak gampang untuk jadi orang sabar. Kenapa? Karena ini masa yang jahat akan semakin jahat. Orang di sekitarmu tiba-tiba nusuk hidupmu dari belakang. Orang di sekitarmu tiba-tiba fitnah hidupmu. Saudara tetap posisi jadi orang sabar. Murah hati. Tidak usah sombong kemelinti. Ya, saudara, hari ini ingatkan aku, ini loh cuman debu. Mau tidak ngampuni, debu itu begitu. Orang sombong sekalipun yang nyakiti hidupmu. Lupa kalau dirinya debu. Walaupun dia bisa tertawa di atas penderitaanmu, dia tetap debu. Uap sekali disenggol sama Tuhan, kelimpangan saudara. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh maju ke depan. Iman 3 hal, jangan hidup dalam bimbang lagi ya. Tiap buka mata bangun percaya, sudah. Iblis bilang gini, hidupmu susah, hidupmu bakal hancur, masa depanmu suram. Mungkin iblis suka jelun-jelunin kepala saudara. Tapi hari ini balas apa yang menjadi intimidasi iblis. Saudara mulai katakan, aku percaya walaupun tidak ada bukti baik, percaya. Walaupun tidak ada bukti baik, kalau Tuhan mau tolong balik telapak tangan, bisa enggak saudara? Di depan laut, belakang tentara, kalau Tuhan mau ngomong, walaupun tidak ada bukti, depan laut engkau gak bisa, pasti tenggelam. Di depan ribuan tentara engkau pasti mati. Tapi kalau Tuhan yang menolong buat mujizat, dia hanya balik telapak tangan, membuka jalan di laut. Percaya, enggak usah banyak lihat fakta. Saudara makin lihat rekening koran semakin stres, lihat firman Tuhan aja. Makin lihat orang yang nyakiti hidupmu di sosmed, enak nyakiti orang setir mobil Alvan saja di Alphard loh Bu Eli. Enak ya Bu Eli. Daripada lihat fakta lebih baik baca firman. Makin lihat orang yang nyakiti hidupmu makin segar, makin gemuk, sakit hati. Anasmu kurang ajar. Itu duitku loh. Sakit hati enggak? Makin saudara sakit hati, saudara makin enggak punya iman. Responmu makin salah, jadi abu-abu terus nanti. Hari ini percaya, enggak usah andalkan kehebatan kita. Kita enggak perlu hebat dulu baru bisa membelah laut. Musa enggak perlu belajar ilmu membelah laut, tapi Musa percaya. Siapa yang menyertai kita, walaupun kita sedang ada di bawah. Tuhan yang hebat, yang ada di pihak saudara, yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Yuk bangkit berdiri. Hari ini pulang dari tempat ini yuk. Pegang kasih, ya, daging, iman, serius dengan 3 hal ini. Saya percaya ada banyak orang, karena hari-hari ini Tuhan jelas. Tuhan akan berbicara gini, aku akan membedakan mana yang kambing, mana yang domba. Orang yang masuk kambing jelas abu-abu, ini dieliminasi. Tapi orang yang semakin serius sama Tuhan di masa sukar, hidupnya akan semakin banyak berkat. Hidupnya akan semakin berhasil, karena firman itu tidak pernah saudara dibatalkan saudara.
Apa yang Tuhan firmankan ini yang akan digenapi. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Dia akan ada selama-lamanya. Amin. Jadi kata kuncinya jangan kejar hasil. Tapi kejar apa saudara? Berhasil. Dalam perjalanannya. Jadi orang benar yang serius. Amin. Jangan beri ampas. Lagu yang saya ambil, lagu ini bagus saudara ya. Berapa hari saya lagu ini. Hari ini jangan merasa hidupmu gagal ya. Kalau saudara lagi ada masalah besar, jangan anggap masalah bencana. Tapi masalah itu adalah perjalanan hidup saudara dan Tuhan. Untuk melihat berkat berhasil beruntung. Amin. Selama ini kita terlalu keenaan daging sampai rohnya tidak dipikiri. Keenaan hidup sampai imannya tidak dibangun. Ya, keenaan hidup terlalu sampai lupa arti kasihnya Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman ini jadi rema. Di masa sukar kami tahu di balik semua ini ada banyak berkat, keberhasilan, keberuntungan yang kami akan terima Tuhan. Kami hari ini sadar bahwa hidup kami selama ini ampuni. Kami cuma datang kepada Tuhan hanya kejar hasil. Tapi kami tidak kejar berhasilnya kami jadi orang benar. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami pulang, kami akan mengejar keberhasilan kami. Yang penting kami sudah jadi orang benar. Selebihnya itu urusan Tuhan. Yang pasti semuanya akan ditambah-tambahkan. Keberhasilan ditambahkan, keberuntungan ditambahkan, berkat pasti ditambah-tambahkan sampai anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu. Kami pulang dengan damai sejahtera sukacita kami. Kami tidak akan lihat hasil lagi Tuhan. Kau berkati juga Bu Siska Lemuel Tuhan dalam pengembalaannya di gereja Bethesda ini. Kami percaya Tuhan semakin tambahkan urapan yang luar biasa. Berkati kami yang sudah melayani Tuhan. Pagi ini jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya.